Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita masuk pada bahasan yang baru ya. Sekarang tema yang kita sharing bersama adalah tentang pikiran positif dan negatif ya. Oke, minggu lalu saya meminta kalian untuk menjawab 5 pertanyaan ini sebelum saya memberikan penjelasan ya. Yang pertama, apa maksud dari kata pikiran positif dan berikan contohnya? Yang kedua, apa maksud dari kata pikiran negatif dan berikan contohnya? Yang ketiga, menurut kalian pikiran positif dan negatif ini mana yang harus dikelola dengan baik? Berikan alasannya. Yang keempat, kenapa berpikir positif perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan tanggapan kalian. Dan yang kelima, menurut kalian, apakah pikiran negatif bisa dihilangkan dan berikan alasannya? Ya. Nah, sebelum saya membahas pertanyaan itu satu persatu, saya akan memberikan kalian tips ya. Ini adalah kunci dari kehidupan. Pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Ini kita membacanya dari atas ya. Pikiran mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi tingkah laku. Nah, kita masukkan ke positif. Pikiran positif akan membuat perasaan positif dan akan membuat perilaku tingkah laku kita positif juga. Begitu juga sebaliknya. Pikiran negatif akan membuat perasaan kita menjadi negatif dan membuat tingkah laku kita positif ya. Intinya semua yang kita lakukan itu berasal dari pikiran kita. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya kita ini bisa mengolah pikiran kita ini sebaik-baiknya agar kita dalam kehidupan sehari-hari ini bisa berperilaku baik juga ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan yang pertama, apa maksud dari kata pikiran positif dan berikan contohnya? Nah, maksudnya adalah pikiran positif yaitu kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapinya. Dan berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari dan dibiasakan. Nah, kata kuncinya ini di terakhirin ya. Dipelajari dan dibiasakan. Jadi, kemampuan berpikir positif ini tidak datang dengan tiba-tiba, tapi berasal dari keterampilan yang diasah, yang dipelajari, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, ini saya membahas tentang kondisi pembelajaran daring aja, guys. Ini adalah pikiran positif mengenai pembelajaran daring dan efeknya apa. Contoh bisa dilihat di depan, belajar bisa sambil nyamil, bisa belajar di mana saja, tidak memakai seragam, waktu istirahatnya banyak, menjadikan diri lebih disiplin karena manajemen waktunya juga ditata, kemudian santai, dan waktunya fleksibel, tempatnya juga fleksibel. Nah, silakan dilihat emoticon wajahnya ini sangat bahagia ya. Ya ini, kalau seandainya kita punya pikiran positif tentang pembelajaran daring, efeknya contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika kita menjalani pembelajaran daring ini juga bahagia karena di awal kita sudah menanamkan pikiran positif tentang pembelajaran daring. Selanjutnya, apa maksud dari kata pikiran negatif dan berikan contohnya? Pikiran negatif yaitu persepsi, harapan, dan deskripsi negatif tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia secara general atau umum. Kondisi kognitif atau pikiran yang negatif ini juga diikuti dengan emosi negatif dan berdampak buruk pada perilaku dan kesehatan. Oke, wes. Sekarang gini, saya yakin semuanya pasti pernah bad mood ya. Bad mood ini diawali oleh pikiran negatif kita.
Silahkan kalian cermati saja, ketika kalian bad mood, ini secara nggak langsung emosional kalian pasti akan naik. Ya, dan hubungannya pasti ke perilaku kalian. Contoh, kalian bad mood disapa orang diem aja. Kemudian mungkin kesenggol orang lain, nggak sengaja kalian langsung marah-marah. Ya apa sih nyenggol gini. Nah, ya, perilaku seperti itu diawali karena pikirannya yang negatif. Contohnya, nah ini tentang pembelajaran daring. Kalau kita punya pikiran negatif, capek, soalnya sulit-sulit. HP menjadi panas, HP-nya jadi lemot, sulit fokus, mata panas, memori full, jenuh, boros kuota, dan emotikonnya ini sangat mewakili perilaku dari pikiran negatif. Sampai hidungnya mengeluarkan asap seperti ini, saking marahnya, saking emosi negatifnya ini muncul. Ya, yang diawali karena dia memiliki pikiran yang negatif. Yang ketiga, menurut kalian antara pikiran positif dan negatif mana yang harus dikelola dengan baik? Berikan alasan. Nah, ternyata baik pikiran positif atau negatif, semuanya harus bisa dikelola dengan baik. Karena ini akan berpengaruh kepada aktivitas kalian pada saat itu juga. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengelola pikiran positif dan negatif? Oke. Saya bahas cara mengelola pikiran positif terlebih dahulu. Yang pertama, meditasi. Menenangkan hati, pikiran, dan perasaan. Ya, meditasi ini memang lebih ke pengelolaan diri, membuat diri ini menjadi tenang. Ya, dan meditasi ini tidak harus dengan seperti di TV-TV yang duduk silau tangan ke depan, nggak seperti itu. Yang Muslim bisa dengan cara berzikir, ya, ini cara yang paling mudah. Atau kalian bisa ke alam luas atau ke sawah pagi hari. Kalian bisa berdiri, kemudian kalian lihat pandangan yang sangat luas, kalian tarik nafas panjang, kalian keluarkan pelan-pelan, kalian tarik lagi nafas panjang, kalian keluarkan lagi pelan-pelan. Nah, ini adalah melatih otak kita juga, oksigen yang masuk ini lebih banyak, apalagi di pagi hari. Ya, ini sama saja dengan meditasi. Yang kedua, menulis. Menulis hal-hal positif. Nah, ini saya baca ini ada penelitian di luar tentang menulis. Jadi dia ini melakukan penelitian terhadap dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok A, ini diminta untuk menuliskan hal-hal positif setiap harinya. Yang kelompok B, dia hanya diminta menuliskan apa saja yang kamu lakukan setiap hari. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dan ternyata hasilnya kelompok A ini secara keseluruhan lebih rentan terkena penyakit. Ya, di penelitiannya disebutkan kelompok A ini lebih jarang masuk rumah sakit dan dia dalam menjalani hidupnya ini lebih bahagia dibandingkan kelompok B yang hanya menuliskan agendanya saja. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa dengan menulis hal-hal yang positif terlebih dengan sering ini ternyata memiliki dampak ke pikiran kita menjadi positif juga. Akhirnya perasaan dan tingkah lakunya juga menjadi positif. Akhirnya dia bisa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, bermain. Jadwalkan untuk bermain dan berpetualang sehingga kalian merasakan kepuasan dan kegembiraan. Izinkan dirimu saat ini untuk tersenyum dan menikmati manfaat dari emosi positif. Ya, diri kita ini juga perlu mendapatkan penghargaan. Diri kita ini juga perlu dimanjakan dengan cara bermain. Bermain apapun, ya, bermain apapun atau kalian berpetualang apapun. Contoh seperti kalian main sepak bola. Secara nggak langsung, menendang bola itu juga bisa melepas emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Ya, berpetualang, walaupun nggak kemana-mana, ya keliling saja, keliling 10 menit, 15 balik lagi ke rumah, itu juga sudah cukup ya. Jadi luangkan waktu untuk bermain. Yang keempat,
Olahraga. Olahraga rutin selama 30 menit memberikan efek positif dan badan merasa lebih kuat dan ringan. Oke, pasti. Ketika kondisi tubuh kita sangat sehat atau sangat fit, secara nggak langsung kita ini pasti sangat bersemangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Iya, karena pikiran yang positif ini juga dipengaruhi karena kesehatan kita yang sangat sehat juga. Ya, pikiran positif, pasti ada jiwa yang positif juga. Jadi luangkan waktu minimal 30 menit lah. Ya, 30 menit dan olahraganya nggak usah yang berat-berat. Jogging bisa, lari di tempat bisa, atau gerakan-gerakan yang penting tubuh kita ini bergerak. Kemudian, buatlah pola hidupmu menjadi produktif, bahagia, dan menyehatkan dengan cara makan-makan sehat seperti sayur dan buah pasti. Olahraga, oke. Yang ketiga, istirahat yang cukup 6-8 jam. Ya, kalau kita kurang tidur, bawaannya badan pasti lemas. Selalu melakukan afirmasi positif atau memberikan penghargaan yang positif kepada diri sendiri. Perbaiki hubungan dengan teman dan bergaul dengan orang yang dan lingkungan yang membawa pengaruh positif. Ya, yang namanya lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan kita. Ya, jadi usahakan kita selalu berkumpul dengan lingkungan yang positif. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tentang itu saja. Untuk cara mengelola pikiran negatif dan seterusnya kita lanjutkan minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.